Smart Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, Indonesia ditargetkan bebas HIV/AIDS pada 2030, namun data terbaru Kementerian Kesehatan 2023, jumlah kasus HIV justru meningkat. Angkanya mencapai 526 ribu lebih. Langkah-langkah yang diambil pemerintah pun dinilai kontraproduktif terhadap target tersebut. Salah satunya pengesahan KUHP baru yang masih memuat pasal kontrasepsi. Kerja-kerja para relawan dan aktivis di lapangan jadi terhambat karena ada ancaman pemidanaan. Padahal peran mereka sangat krusial dalam pencegahan penularan HIV/AIDS di kelompok rentan atau populasi kunci. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan seorang aktivis peduli HIV/AIDS tentang pengalamannya mengedukasi perempuan pekerja seks di Jakarta Selatan. Berikut laporan bagian kedua yang dibacakan Astri Yuwanasari. Kita kan menawarkan kontrasepsi itu kan jangan di tempat umum. Kita jangan terang-terangan kayak, nih kamu kondom nggak? Kamu kondom nggak? Di tempat lagi, kayak misalkan orang lagi konser gitu, kamu kondom nggak? Mau kondom nggak? Mau kondom nggak? Kan nggak kayak gitu, tapi ke teman-teman yang membutuhkan aja dan berhak mendapat. Hanam mesti punya banyak cara agar tetap aman saat bekerja sebagai petugas lapangan penanggulangan HIV/AIDS. Populasi kunci yang didampinginya adalah perempuan pekerja seks di Jakarta Selatan. Hanam mengedukasi mereka untuk rajin tes HIV dan disiplin menggunakan alat kontrasepsi. Bagi-bagi kondom tentunya menjadi aktivitas rutin yang ia jalani. Tapi was-was sih, kita bawa kondom di tas itu kayak, kita tiap hari itu yang kayak, aduh, ntar ada inian dicek nggak ya gitu kan. Kan biasanya di satu box tuh aku bawa, ini nyolok banget gitu tulisannya kondom gitu kan. Jangan bawa semua gitu kan, bawa secukupnya aja. Kayak aku taruh di kayak satu dompet kecil, terus ada tempat lagi di bawahnya. Jadi kayak lebih tertutup. Hanam tak punya pilihan selain berhati-hati agar terhindar dari potensi pemidanaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru memuat pasal larangan menunjukkan alat kontrasepsi pada anak. Ini adalah pasal lama yang kembali masuk dengan revisi berupa pembatasan pada anak. Namun, celah kriminalisasi tak sepenuhnya tertutup. Sebab di lapangan, Hanam menemukan ada pekerja seks yang masih berusia anak. Di bawah 17 tahun, jadi kayak waktu itu tes mobilisasi itu kan, pas ngasih KTP, ada yang buset masih muda. Ada beberapa yang masih kayak 15 tahun gitu. Sebenarnya aku pasti nanyain kamu usianya berapa gitu kan. Ya kalau mereka jujur ya kita iyain aja gitu. Tapi kan kadang ada yang gak jujur kayak dia usianya baru 15, dia bilang aku udah 21 gitu. Jaminan bahwa pasal kontrasepsi tidak berlaku untuk aktivitas penanggulangan HIV/AIDS belum cukup menenangkan. Sebab pasal ini berpotensi menjadi pasal karet yang bisa digunakan untuk menjerat kelompok rentan. Apalagi Hanam adalah seorang transpuan yang kerap distigma dan didiskriminasi. Kan kita nggak berseragam terus bertuliskan kayak kita dari lembaga mana gitu kan. Kan kita nggak tiap hari dan kadang kan kayak kita pulang kerja gitu kan, di tas kita kan ada kondom gitu kan. Tapi kan kayak ke tempat tertentu dicek nih kondom buat apa gitu kan. Gitu-gitu. Pasal kontrasepsi membatasi gerak pegiat HIV/AIDS seperti Hanam. Padahal peran mereka krusial dalam pencegahan HIV. Namun alih-alih dilindungi, mereka justru berpotensi dikriminalisasi. Direktur Kebijakan dari CISDI, Olivia Herlinda. Harusnya mereka bisa memberikan lebih banyak akses informasi, pengetahuan, dan juga kondomnya sendiri gitu ya. Saya mikir juga mau seberhati-hati apapun, tapi kalau ya harusnya kan nggak usah, itu bukan narkoba ya. Jadi kami akan ngedorongnya lebih bagaimana ke kebijakan ya, sarannya sebenarnya bukan ke orang yang di lapangan, karena mereka tidak melakukan apapun yang salah sebenarnya gitu. Jadi yang didorong harusnya... Olivia mendesak agar aturan turunan pasal kontrasepsi dibuat sedetail mungkin agar menutup celah kriminalisasi para pegiat HIV/AIDS. CISDI dipastikan bakal mengawal proses ini. Bagaimana proses seperti
penunjukan tenaga yang boleh melakukan edukasi, terus nanti apakah akan diberi sertifikat dan sebagainya. Jadi ketika ada yang periksa di lapangan ini tenaganya kompeten apa enggak untuk memberikan edukasi gitu, itu bisa menunjukkan dan sebagainya. Terus kayak bagaimana cara prosedur penentuan bersalahnya atau tidak gitu. Mereka bahas RKUHP pusing. Aku yakin satu hal ini aja sih, selama kita melakukan buat kebaikan, ya keselamatan pasti ada gitu. Hanam bakal terus melanjutkan edukasi pencegahan HIV. Transpuan berusia 23 tahun ini justru tambah bersemangat, sebab banyak pekerja seks yang ia dampingi makin paham tentang pentingnya tes HIV dan pemakaian kondom. Tadinya pakai itu kalau yang murah, kalau yang mereka mau bayar lebih kayak nggak pakai gitu. Sekarang udah ada penolakan kayak, lu mau bayar berapapun gue, kalau nggak mau pakai yang gue nggak mau. Sekarang udah ada kata-kata kayak gitu. Iya. Tak sedikit yang kini justru menanti program bagi-bagi kondom gratis. Mereka enggan membeli di toko atau apotek karena sering distigma. Kadang ada yang kayak gitu, kayak kamu buat apa nih beli banyak-banyak gitu. Adanya juga ya kayak cuma diliatin aja, tapi kan diliatin juga kayak kan beli gitu kan, bukan urusan kamu buat apa gitu kan. Hanam juga rajin membagikan pengetahuan tentang HIV/AIDS via media sosial. Di Instastory aku sering kayak ini loh HIV ini gitu kan. Kadang kalau misalkan ada seminar atau podcast atau apa gitu kan, aku kasih info di situ. Jadi kayak mereka tuh yang kayak penasaran buka-buka sendiri gitu. Habis itu mereka tuh yang hubungin aku mau dong tes. Transpuan asal Banyumas, Jawa Tengah ini sadar konten-konten edukasinya pun bisa dijadikan bahan untuk diperkarakan. Namun, langkahnya tak pernah surut. Semenjak aku memberanikan diri buat ke Jakarta, semenjak aku memberanikan diri untuk menjadi bertransisi menjadi transpuan ini, aku udah kayak, ya ini udah resiko aku dan bakalan kayak apapun yang bakalan terjadi gitu kan, ya udah jalanin aja. Aku percaya sama Tuhan sih. Tuhan pasti akan selalu. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.